Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas pokok bahasan yang keenam mengenai estimasi biaya tenaga kerja. Chapter outline dari bahasan ini adalah yang pertama, kita akan bahas pengertian biaya tenaga kerja, kemudian metode penggajian, dan penjurnalan biaya tenaga kerja. Pengertian biaya tenaga kerja. Sebelum kita bahas mengenai pengertian dari biaya tenaga kerja, kita bahas dulu terkait dengan pengelolaan tenaga kerja yang biasanya ada di perusahaan. Tenaga kerja akan dikelola oleh perusahaan melalui beberapa aktivitas. Yang pertama adalah tentunya proses rekrutmen. Proses rekrutmen adalah proses untuk menyeleksi calon tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja di suatu perusahaan melalui tahapan proses seleksi. Kemudian yang kedua adalah training. Training ini dimaksudkan biasanya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari karyawan. Kemudian pemberian motivasi. Agar karyawan itu giat bekerja, tentunya perlu pemberian motivasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Pemberian motivasi ini bisa bermacam-macam. Secara umum adalah biasanya pemberian berupa reward. Reward bisa berupa penghargaan ataupun berupa uang. Berikutnya adalah appraising. Appraising itu adalah penilaian ataupun evaluasi yang dilakukan atas hasil kerja dan kinerja karyawan. Tentunya di suatu perusahaan ada tingkatan manajemen gitu ya. Mulai dari low level management, middle, dan sampai top management. Di tiap tahapan tersebut itu pun biasanya masih dibagi-bagi strata atau golongan. Nah, appraising ini adalah untuk mengevaluasi dan menilai seorang karyawan itu pantas untuk menduduki di golongan atau strata yang mana. Tentunya ini terkait erat dengan perjalanan karir dari suatu karyawan, dari seorang karyawan. Yang terakhir adalah pemberian gaji yang sesuai, baik itu berupa upah reguler, lembur, dan insentif. Aktivitas yang biasa dilakukan perusahaan ini tentunya nantinya tujuan akhirnya untuk pertama, meningkatkan produktivitas dari karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, kemudian menurunkan tingkat pergantian tenaga kerja. Nah, maksudnya bagaimana? Pergantian tenaga kerja ini terjadi pada saat seorang karyawan itu mungkin tidak puas dengan gaji, ya, tidak puas dengan masalah pelatihan, pemberian motivasi, dan tidak adanya reward yang dia dapat dari suatu perusahaan. Padahal mungkin dia sudah bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Nah, pada saat tidak puas, kecenderungannya seorang pekerja akan keluar dari perusahaan tersebut. Nah, semakin sering terjadinya karyawan yang keluar dari perusahaan, tentunya perusahaan akan coba menyeimbangkan kan, dengan melakukan rekrutmen lagi. Nah, semakin sering terjadi keluar dan rekrutmen, yaitu keluar dan masuknya karyawan, ini adalah pengertian dari pergantian tenaga kerja. Nah, pergantian tenaga kerja yang cukup sering ini menandakan adalah dalam sistem suatu perusahaan tersebut, gitu ya, terkait dengan pengelolaan tenaga kerjanya kurang bisa memuaskan karyawan yang ada. Nah,
Tujuan yang terakhir tentunya adalah untuk bisa juga menekan atau menurunkan biaya tenaga kerja. Maksudnya bagaimana? Tentunya dengan melakukan proses mulai dari rekrutmen, training, pemberian motivasi, pricing, dan gaji yang sesuai, diharapkan produktivitas tenaga kerja cukup tinggi. Sehingga apa? Sehingga perusahaan bisa memaksimalkan produktivitas tersebut dan bisa apa? Mengalokasikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu kemudian mengalokasikan jumlah yang berlebih. Misalkan terpaksa mengalokasikan jumlah berlebih karena produktivitasnya sedang atau bahkan rendah. Nah, sehingga dengan proses-proses tersebut diharapkan biaya tenaga kerjanya bisa berkurang. Itu adalah seputar pengelolaan tenaga kerja. Ini bahasan umum yang nantinya secara detail Anda bisa dapatkan di mata kuliah semester-semester berikutnya. Berikutnya adalah pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan gaji atau upah kepada seluruh karyawan suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang secara langsung bekerja dalam proses produksi. Berarti di sini pasti kalau kita melihat secara departemen, biaya tenaga kerja langsung kecenderungannya adalah berlokasi atau dialokasikan di departemen produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang tidak bekerja pada proses produksi secara langsung. Sifatnya dia adalah mensupport, membantu. Terjadinya apa? Proses produksi yang lancar. Membantu proses bisnis dalam perusahaan supaya lancar. Contoh untuk biaya tenaga kerja langsung adalah misalkan di perusahaan mobil, gitu ya, operator welding, painting, assembly, gitu ya, itu semua termasuk biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan yang tidak langsung, kalau kita melihat departemen, tentunya departemen tenaga kerja yang ada di departemen selain departemen produksi. Ya, seperti tenaga administrasi, HRD, pemasaran umum, dan lain sebagainya. Tetapi, di dalam departemen produksi pun juga ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yang mana apabila suatu pekerja tersebut tidak secara langsung bekerja atau berkontribusi dalam proses produksi, dia masuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya misalkan supervisor atau manajer produksi. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjamin kelancaran dari produksi, tetapi mereka tidak langsung bekerja turun tangan gitu ya dalam proses produksi. Berikutnya penggolongan biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kita lihat dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran biasanya untuk tenaga kerja langsung adalah berdasarkan jam kerja atau banyaknya unit yang diproduksi. Istilah biaya yang dikeluarkan disebut upah, termasuk ke dalam nanti penentuan biaya ataupun harga pokok produksi. Ya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, sistem pembayarannya berdasarkan rentang waktu seperti mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Istilah biaya biasanya disebut gaji. Ya. Berarti kalau kita mendengar istilah upah, biasanya itu diberikan berdasarkan jam kerja ataupun unit produk yang diproduksi, yaitu masuk tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau pembayaran ini dilakukan bulanan, mingguan, itu biasanya istilah yang dipakai adalah gaji untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Termasuk ke dalam biaya non-produksi atau biaya
atau biaya operasional non-produksi. Nah, tetapi ya, kita mengenal yang namanya sistem produksi itu ada dua. Make to stock dan make to order. Kecenderungan untuk biaya tenaga kerja langsung yang dibayarkan berdasarkan jam kerja atau unit yang diproduksi itu banyak diaplikasikan pada sistem make to order. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan multinasional tetap menggunakan sistem pembayaran bulanan untuk biaya tenaga kerja langsung mereka. Sehingga memang tidak ada ketentuan khusus bahwasannya kalau sistem produksi make to order itu pasti dibayarkan berdasarkan jam kerja atau unit. Tetapi yang paling umum terjadi adalah pembayaran biaya tenaga kerja yang dilakukan baik itu mingguan ataupun bulanan seringkali diterapkan pada sistem produksi make to stock. Karena mereka memproduksi produk itu secara kontinu, tidak putus-putus gitu ya. Dan produk yang diproduksi juga jenisnya cenderung tetap tidak berubah. Nah, sehingga bisa kemudian dikenakan sistem pembayaran bulanan. Nah, yang penting di sini adalah bukan masalah sistem pembayarannya, tetapi adalah kalian harus bisa menjelaskan gitu ya, perbedaan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung berdasarkan definisi ini gitu ya, bukan berdasarkan sistem pembayarannya saja gitu. Oke, berikutnya penggolongan biaya tenaga kerja. Ini bisa didasarkan terhadap apa? Berdasarkan departemen gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk biaya tenaga kerja langsung cenderung adalah berada di atau dialokasikan di departemen produksi. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung ada di bagian produksi juga dan di bagian lain di luar bagian produksi. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan. Manajer, supervisor ini tentunya masuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan operator atau pekerja, ya terutama operator gitu ya, itu masuk ke tenaga kerja langsung. Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan sistem pembiayaan biaya tenaga kerja langsung. Berdasarkan apa? Pembayaran berdasarkan jam. Pada saat kita membayar operator kita atau karyawan kita dengan menggunakan jam kerja, kita perlu kemudian mencatat yang namanya jam kerja mingguan. Contoh misalkan di sini nomor kartu, nama karyawan, tanggal, tarif per jam. Hari Senin, masuk jam berapa, pulang jam berapa untuk jam regulernya. Kemudian untuk jam lemburnya, masuk jam berapa, keluar jam berapa. Sehingga nanti bisa dihitung jumlah jam reguler berapa jam, jumlah jam overtime berapa jam. Sehingga nantinya kita bisa total untuk dalam satu minggu, gitu ya. Terutama ini jumlah jam regulernya berapa, overtime-nya berapa, nanti dikalikan tarif per jamnya. Baik untuk reguler maupun overtime. Ini contoh untuk pencatatan jam kerja mingguan untuk setiap operator terkait dengan tenaga kerja langsung. Berikutnya adalah metode penggajian. Tarif berdasarkan jam kerja. Itu adalah metode yang pertama. Di sini penghitungannya adalah upah kotor sama dengan jumlah jam kerja dikalikan tarif per jam. Seperti tadi, contoh di sini kita bisa hitung total jam kerjanya berapa reguler dan jumlah jam kerja overtime, kemudian tinggal dikalikan tarif per jam kerja. Kemudian yang kedua adalah tarif berdasarkan unit produksi. Ada dua skema. Yang pertama adalah metode upah minimum. Di sini upah kotor, maksudnya upah kotor di sini adalah upah sebelum dipotong pengeluaran lain-lain. Gitu ya. Contoh misalkan pengeluaran ini adalah terkait dengan pajak, gitu ya, pajak penghasilan. Tetapi pajak penghasilan seperti yang kita ketahui juga ada
istilahnya batasan, gitu ya, batasan penghasilan kena pajak. Nah, itu nanti Anda bisa pelajari di sendiri gitu ya, karena peraturan itu biasanya tiap tahun atau tiap berapa tahun mengalami penyesuaian. Kemudian untuk upah minimum adalah jumlah unit yang dihasilkan dikalikan tarif per unit. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya, di mana jika pekerja tidak mampu mencapai jumlah yang ditargetkan, berarti ini standarnya, maka pekerja akan menerima gaji sejumlah upah minimum. Sedangkan untuk level unit, upah ini dibagi berbeda-beda sesuai dengan tingkat unitnya. Nanti ada 0 sampai 100 unit gajinya berapa, 101 sampai 200 unit gajinya berapa. Nah, itu adalah level unit. Yang terakhir adalah tarif berdasarkan insentif. Insentif diberikan apabila pekerja berhasil memproduksi barang di atas jumlah yang ditargetkan. Contoh misalkan kalau ditargetkan dalam 1 minggu memproduksi 100 unit, misalkan 100 unit kursi, dia bisa melebihi 100 unit, maka dia mendapatkan insentif. Nah, secara lebih detail kita bisa lihat contoh berikut. Yang pertama adalah terkait dengan metode upah minimum. Ya. Di sini ada tarif normalnya Rp150 per unit dan tarif minimum 1 juta. Tetapi ada apa? Standarnya. Targetnya adalah 10.000 unit. Sehingga nantinya kalau ada pekerja yang tidak menghasilkan atau menghasilkan jumlah di bawah 10.000 unit, dia akan terkena tarif minimum. Nah, contohnya di sini misalkan Aziz, dia bisa memproduksi lebih dari 10.000 unit, gitu ya, 11.500. Sehingga langsung ini dikalikan 11.500 dikalikan 150 unit, sehingga menghasilkan 1,725 juta. Nah, berbeda dengan jika di sini dia menghasilkan di bawah target produksi, yaitu hanya 9.750. Penghitungannya nanti bukan 9.750 dikalikan 150, tetapi langsung dia terkenakan tarif minimum sejumlah 1 juta rupiah. Itu adalah skema atau metode upah minimum. Berikutnya adalah contoh level unit. Pak Dharma mampu menghasilkan 250 unit produk. Upah yang diberikan untuk masing-masing level unit adalah sebagai berikut. 0 sampai 100 unit, per unitnya akan dibayar Rp750. Kemudian 101 sampai 150 unit dibayar Rp850 per unit, dan seterusnya. Nah, ini skemanya memang biasanya kalau level unit skemanya adalah semakin banyak, gitu ya. Semakin banyak jumlah unit yang dihasilkan, gitu ya, upah per unitnya pun juga semakin tinggi, proporsional naik, gitu ya. Sehingga kalau Pak Dharma ini menghasilkan 250 unit produk, maka upah yang diterima adalah sebagai berikut. 100 unit dikali 750, ini untuk level yang pertama. Kemudian untuk level berikutnya, 50 unit berikutnya adalah dikalikan 850. Untuk level ketiga, berarti 50 unit berikutnya kalikan 1000, dan yang terakhir dikalikan 1200. Sehingga setelah dijumlah, Pak Dharma total mendapatkan upah sebesar 227.500. Ini adalah contoh level unit. Contoh yang terakhir adalah tarif berdasarkan insentif. Contoh misalkan di sini departemen painting. Jumlah standarnya adalah 300 unit. Tarif per jam Rp1.500. Tarif insentif adalah Rp65. Contohnya adalah Eka. Jam kerjanya 6 jam, gitu ya, per hari. Kemudian jumlah produksinya 325 unit. Upah standar
Nah, upah standar ini adalah karena dia kerja 6 jam, seperti contoh atau metode yang sebelumnya, gitu ya, yang upah standar. Maka di sini 6 jam dikalikan 1.500, sehingga di sini adalah 9.000. Berikutnya, karena di sini ada standar 300 dan dia menghasilkan 325, maka kemudian 25 unit ini dikalikan dengan 65. Dan hasilnya adalah ini berupa upah insentif, gitu ya. Bukan 325 kali 65, tapi 25 dikalikan 65, yaitu 1.625. Oke, berikutnya Vanu 7, jumlah produksinya hanya 280. Makanya dia hanya mendapatkan upah standar yaitu sebesar 7 kali 1.500, yaitu 10.500. Gilang 7, berarti standarnya adalah 7 kali 1.500, 10.500. Sedangkan jumlah produksinya ini di atas standar, berarti 5 dikalikan 65, yaitu 325. Sehingga untuk Eka totalnya adalah 10.625, Vanu 10.500, dan kemudian Gilang 10.825. Ya, ini adalah tarif berdasarkan insentif. Kita sudah bahas ketiga metode tarif untuk pembayaran upah. Berikutnya adalah penjurnalan biaya tenaga kerja. Ini adalah alur yang perlu kita lakukan dalam membuat daftar gaji dan upah. Yang pertama, gaji dan upah perlu dikelompokkan sesuai dengan departemen yang ada. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, departemen di sini akan mempengaruhi nantinya dia digolongkan di biaya tenaga kerja langsung ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian setelah dikelompokkan berdasarkan departemen, berikutnya adalah mengelompokkan gaji dan upah. Mana yang masuk kelompok gaji, mana yang upah. Seperti tadi pengertiannya adalah kalau skema, kita melihat skema pembayaran, gaji itu adalah masuk yang biaya tenaga kerja tidak langsung dan biasanya dibayarkan per periode. Sedangkan untuk upah di sini adalah biaya tenaga kerja langsung yang biasanya dibayar berdasarkan jam kerja atau berdasarkan unit yang diproduksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan mengenakan atau membayar upah dari tenaga kerja mereka juga secara periodik. Berikutnya adalah upah dimasukkan ke dalam akun biaya tenaga kerja langsung dan gaji dimasukkan dalam akun biaya tenaga kerja tidak langsung. Sehingga di sini nantinya akun terkait dengan biaya tenaga kerja bukan dimasukkan dalam satu akun, tapi dibedakan. Akun biaya tenaga kerja langsung sendiri, akun biaya tenaga kerja tidak langsung itu sendiri. Contohnya di sini kita bahas gitu ya terkait dengan penjurnalan terkait dengan biaya tenaga kerja. Yang pertama, barang dalam proses. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian suatu proses produksi kan dimulai dari adanya apa? Bahan baku, material, gitu ya, yang kemudian masuk ke dalam proses produksi. Misalkan ada 2 departemen atau ada 2 stasiun kerja. Pada saat masuk stasiun kerja pertama, tentunya dia akan mengalami suatu proses produksi. Nah, di sana siapa yang memproses? Tentunya operator, gitu ya. Sehingga di sini nanti operator yang sedang memproses di stasiun kerja 1 itu adalah nanti dikenakan biaya tenaga kerja langsung. Karena terkait dengan biaya, seperti yang sudah saya sampaikan di bahasan laporan keuangan, biaya itu skemanya adalah kalau di penjurnalan, kalau bertambah dicatatkan di sisi debit.
gitu ya. Sehingga di sini misalkan terkait dengan biaya overhead. Overhead itu adalah biaya-biaya misalkan tenaga kerja tidak langsung di departemen produksi, kemudian biaya bahan baku penolong atau biaya bahan penolong, gitu ya, dan biaya-biaya lain misalkan seperti utilitas, listrik, air dan lain sebagainya itu masuk overhead pabrik. Nah, cuman di sini biaya overhead karena kita bahas adalah gaji ataupun upah, makanya di sini biaya overhead pabrik berupa gaji. Nah, bisa jadi ini misalkan gaji supervisornya. Nah, karena gaji ini termasuk biaya, makanya penambahan itu juga dicatatkan di sisi debit. Begitupun juga dengan untuk biaya administrasi umum yang terkait dengan gaji karyawannya. Biaya pemasaran terkait dengan gaji karyawannya. Semuanya dicatatkan di sisi debit. Nah, seperti yang sudah kita bahas di laporan keuangan, suatu jurnal itu harus balance, harus imbang. Kalau ada pencatatan di sisi debit, harus ada pencatatan di sisi kredit. Makanya di sini untuk menyeimbangkan kita harus ada akun gaji dan upah sendiri. Kita catatkan di sisi kredit. Ya. Nah, ini besarannya berapa? Besarannya adalah akumulasi dari semua ini yang ada di sisi debit, gitu ya, gabungan dari semua ini. Loh, ini kok digabung? Harusnya ini kan dipisah. Nah, ini contoh saja. Sebenarnya pada saat nanti penjurnalan ini memang harus dipisah. Gaji ini harusnya kemudian masuk gaji sendiri. Biaya tenaga kerja langsung, gitu ya. Ini masuk upah sendiri, akun upah, gitu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian berikutnya, setelah dicatat, gitu ya, dalam daftar gaji, perusahaan mengeluarkan cek. Cek itu pengertiannya adalah bukan uang tunai. Anda tidak bisa belanjakan cek secara langsung misalkan ke toko gitu ya. Untuk belanja barang keseharian tidak bisa. Sehingga di sini dianggap perusahaan mengeluarkan cek itu masih kondisinya adalah dalam bentuk hutang perusahaan ke karyawan. Sehingga jurnal yang dibuat adalah gaji upahnya ini sudah dibayar oleh perusahaan, sehingga yang sebelumnya dicatat di sisi kredit, di sini karena sudah dibayar dicatat di sisi debit sejumlah yang sama. Ya. Sedangkan cek tersebut, gitu ya, itu misalkan sama atau dianalogikan sama adalah berupa hutang gaji dan upah, dan juga hutang pajak penghasilan karyawan. Nah, kenapa ini masih berupa hutang? Selama pemegang cek belum mencairkan cek tersebut, ini masih dianggap hutang. Nah, berikutnya adalah pembayaran gaji, mencairkan cek. Nah, kemudian pencairan cek ini diberikan kepada karyawan, gitu ya. Sehingga jurnalnya dibuat seperti ini. Hutang gaji upahnya karena sudah dibayar, gitu ya, karena sudah dicairkan, yang sebelumnya ada di sisi kredit, makanya kemudian di sini dicatat di sisi debit karena sudah dicairkan. Karena sudah dicairkan tentunya akan menggerus kas, karena untuk mencairkan cek, mau tidak mau, kasnya mencairkan cek itu berarti cair itu kan karyawan menerima uang tunai. Lah, uang tunai itu diambilkan dari kas, makanya di sini akun kasnya adalah berkurang. Demikian juga terkait dengan pembayaran pajak. Membayar pajak penghasilan ke kantor pajak, gitu ya, yang sebelumnya catatan hutang karena ini sudah dibayar, makanya hutang PPh karyawan yang sebelumnya dikredit karena sudah dibayar, pembayarannya adalah sehingga hutangnya berkurang, gitu ya. Akun hutang berkurang itu adalah dicatatkan di sisi debit. Nah, untuk membayar ini kan mencairkan cek tadi. Nah, untuk mencairkan cek itu perlu kemudian mengeluarkan uang dari kas, sehingga untuk catatan kas karena berkurang makanya dicatatkan di sisi kredit. Dari sini yang penting Anda ingat adalah tolong jangan lupa
Semua yang terkait dengan biaya, kalau biaya itu nambah dicatat di sisi debit, kalau berkurang dicatat di sisi kredit. Sedangkan untuk hutang, ya, hutang itu kalau bertambah dicatat di sisi kredit, kalau berkurang dicatat di sisi debit. Berikutnya terkait dengan kas atau aset lancar lainnya, kalau bertambah dicatat di sisi debit, kalau berkurang dicatat di sisi kredit. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa dengan mudah Anda pahami. Untuk menambah pemahaman Anda bisa baca buku-buku berikut. Gitu ya. Untuk referensi utama Anda bisa baca buku kami. Kemudian Anda juga bisa baca bukunya Das Pabirdas, Cost Accounting, ataupun baca bukunya Hongren, Cost Accounting, ataupun baca bukunya Sutrisno. Nah, untuk lebih memahami, Anda bisa baca buku-buku ini. Oke, demikian saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.